Mohon untuk tetap di sini sampai buka puasa nanti masjid kita ini. Terakhir, sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Kami bangga sekali bisa kehadiran Bapak Ibu adik-adik yang luar biasa di kesempatan yang baik ini. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini dari panitia ataupun pengurus. Penghargaan yang tinggi-tingginya untuk seluruh panitia dan pengurus atas terselenggaranya kegiatan ini. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Diki atas sambutan yang disampaikan. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama kami hormati, menginjak acara ini yaitu kajian memperingati Nuzulul Quran oleh guru kita Ustadz Sahroni Mardani LC. Kali ini kita ambil tema hikmah turunnya Al-Quran. Sebelum beliau naik ke podium, saya sedikit membacakan profil daripada beliau. Pak Ustadz, nama lengkap beliau Haji Mardani LC. Rupanya beliau lahirnya di tetangga kita dari Depok. Cuman beliau saat ini berdomisili di Kemang, tepatnya di Jalan Kemang Utara 9, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Terus kemudian pendidikan beliau tahun 1990 hingga 1991 di IAIN Jakarta. Beliau ambil jurusan syariah, perbandingan mazhab dan hukum. Kemudian selanjutnya tahun 1991 sampai 1994 beliau di LIPIA Jakarta sampai tahmid. Terus kemudian 8 tahun di Universitas Mesir Uluddin Hadis. Saat ini aktivitas beliau di IKADI bidang Forsimta, Forum Silaturahim Masjid Perkantoran Jakarta. Beliau aktif di pengajian di DKI Jakarta. Baik, profil singkat daripada beliau. Selanjutnya kita sama-sama dengarkan pemaparan tentang ilmu yang mengambil tema hikmah turunnya Al-Quran. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya. Izin ya. Diri aja dah, sampai baru duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamu ala syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanaka la ilma lana illa antal alimul hakim. Wa unzila fihil Qur'an wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu man ta'allam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama saya muliakan sekali
sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, mobil khusus ketua DKM Masjid Al-Ittihad yang terhormat, yang sehat panjang umur, juga orang tua kita, Bapak semoga sehat panjang umur, berkah yang dulu pembangunan Ittihad udah sesuai dengan namanya. Di sini kita bersatu ya kan, Ittihad. Mungkin di mana nggak akur, di masjid akur. Di mana-mana nggak bersatu, di masjid bersatu. Itu masjid lain di berantem. Ada nggak tuh? Bukan di sini aman insya Allah. Omong-omong aman kan nih? Aman. Wassaimat rahimakumullah. Ini seragamnya nih. Mudah-mudahan semua yang hadir ibu-ibu juga sehat tuh. Paling repot ibu ya. Lagi sahur mikirin buka, ya kan? Lagi buka mikirin sahur. Tuh ibu-ibu tuh lagi sahur nih, ntar buka apaan? Gitu nanya sama keluarganya. Lagi buka apaan? Lagi buka ntar sahur, ya nggak bu? Diem aja bu. Semoga para ibu sehat semua, amin. Yang bangunin sahur siapa? Suami apa istri? Istri. Suami jam berapa bangun? 3:30 bangun, tinggal makan. Ibu-ibu jam berapa? Ya kan, semoga sehat. Suami, anak-anak kadang-kadang bangunnya susah. Siapa ibu-ibu yang hadir yang suami susah bangun? Mau saya ajarin bu, suami bangun caranya bu, caranya lampu matiin, kagetin suaminya. Dia kaget tuh, ya Allah mati saya nih. Belum bang, masih hidup. Suami jantungan. Bawa UGD. Emang ibu sebelum sebelum kadang lupa Pak, ya nggak bu? Sebelum tidur masak nasi, lupa diturun untuk cooking, itu nggak cooking. Begitu sahur harus cooker mesti air. Ustadz tahu aja, sama saya juga begitu kadang-kadang di rumah. Sering saya cek istri saya, Umi cooking, tolong cooking, lihat dulu. Sebab kadang-kadang pernah terjadi begitu mau sahur makan nasi mesti air. Air makan mie instan, sahur kesiangan lagi. Jadi semoga sehat semua, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Semua anak-anak. Hari ini kita memperingati Nuzulul Quran, hari diturunkannya Al-Quran, diawali dengan lomba-lomba ya. Udah 2 hari, semoga kita Al-Quran. Emang hebat, paling enak apal Quran masih anak, ya Bu? Masih kuat apalannya. Kalau umur-umur kayak kita nih, udah tua-tua, ngapal 2 ayat. Ngeliat cewek cakep, hilang 3 ayat. Iya. Dapat 2 ayat, lihat cewek cakep, hilang. Ya apaan tadi ya gitu, ya kan? Bahkan Al-Quran yang kita sekarang adalah yang kita hafalkan, betul nggak? Yang sekarang nih temanya sore hari ini adalah hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Betul ya? Quran turun berangsur-angsur, bertahap, sedikit demi sedikit. Turunnya Al-Quran selama kira-kira 22 tahun. Ada yang mengatakan detailnya, ini ceramah nggak dipoto Ustaz? Oh, di belakang. Ceramah kok begini di belakang, di belakang. Udah Pak. Masa ketua DKM yang mau kemana? Fotografer.
Quran ada yang mengatakan turunnya berangsur-angsur. Padahal kalau Allah mau bisa nggak langsung turun sekalian? Bisa, tapi pasti ada hikmahnya. Kenapa turunnya berangsur-angsur, bertahap? Mengajarkan kepada kita semua bahwa yang namanya perubahan juga tidak langsung simsalabim. Perubahan itu bertahap, sedikit demi sedikit. Yang pertama kita ngomong perubahan dulu. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup ini. Perubahan merupakan sebuah kepastian. Ada nggak orang yang muda terus-terusan? Nggak ada, ya kan? Meskipun dia perawatan lama tua nggak? Maka ada pepatah mengatakan sepandai-pandai menyimpan istri muda, lama-lama tua juga. Iya kan? Tua nggak? Tua juga. Perubahan dulu waktu lahir bayi, terus balita, ya kan? Anak-anak, remaja, ya kan tuh, pemuda, dewasa, berubah kan tuh? Hidup ini berubah. Ramadan juga mengajarkan tentang perubahan. Semua agenda hidup kita selama Ramadan berubah nggak? Berubah, betul nggak? Jam makan berubah nggak, Bu? Berubah nggak, Pak? Di luar Ramadan makan berapa kali? Di luar Ramadan makan berapa kali? 3. Ramadan berapa kali? 4. Buka puasa, pulang terawih, mau tidur, bersama. Jam tidur berubah nggak? Berubah. Masuk kantor, pulang kantor berubah nggak? Semuanya berubah. Ramadan itu maksa kita untuk berubah. Ramadan mengajarkan tentang al-harokah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Jangan takut dengan perubahan. Jadi Ramadan mengajarkan kepada kita tentang pentingnya perubahan. Al-harokah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Ya tahu, apa saja yang bergerak pasti lebih baik. Anak-anak Pak Ustadz tanya, mahalan mana, ayam kampung atau ayam negeri? Mahal mana, Bu, ayam kampung ayam negeri? Mahal mana, Pak? Kenapa ayam kampung mahal? Karena ayam kampung itu enak. Kenapa dia enak? Karena ayam kampung setiap bergerak terus, ya kan? Ayam kampung lari-larian, tidur di loteng, di pohonan, sehat nggak tuh? Coba ayam negeri, dia begini. Apapun yang bergerak berubah pasti lebih baik. Nih, ada ustaz ceramah, dia begini, yang dengerin ngantuk, ya nggak? Ada ustaz ceramah bergerak mulu, nggak bisa diam, ada nggak tuh? Alhamdulillah. Curhat dong, Mas. Ada nggak ustaz bergerak mulu? Alhamdulillah. Apapun kita nih mesti lihat, kadang-kadang panggung di sono, karena panggung di sini. Besok di sono panggung, bebas deh. Begitu, berubah itu baik, jangan takut dengan perubahan. Nih, saya pernah bapak-bapak, saya juga pakai pici, berubah-ubah ya kan? Lagi ceramah begini di pici, entar sampai maghrib, naik dikit buat sujud, ya kan? Nah, ibunya udah cancel dengan COVID. Gara-gara COVID udah cancel. 2 tahun gak ceramah begini, mau bisa. Ya, Ramadan mengajarkan tentang perubahan. Ibu-ibu pakai jilbab berubah-ubah nggak? Berubah-ubah. Dulu orang perempuan semua jilbabnya sama. Sekarang model jilbab banyak nggak sekarang? Ada yang jilbab bilik di leher. Sampai nggak bisa nafas, saudara. Ada yang samping. Dulu orang perempuan kalau pakai bros, di mana pakai bros? Di sini ya. Sekarang di mana pakai bros? Di sini. Ada nggak di sini? Di atas. Ada nggak di pundak? Ada nggak di sini? Mama tuh ada yang ngaji pakai bros 3, begini. Mana tuh ngaji? Kok miring? Pakai bros 3. Jangan takut dengan perubahan. Quran bisa saja Allah kirim langsung ingat, kenapa bertahap? Mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu itu perubahan itu tidak
tidak langsung, ya kan? Kita ada kadang-kadang ini mengajarkan juga kepada kita sikap sabar. Kan banyak orang yang nggak sabar, doanya langsung, ya kan? Bertahap. Saya ditanya, Pak Ustaz, ada teman saya Pak Ustaz, dia puasa tapi nggak sembahyang Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Ya alhamdulillah dia puasa, ajak terus berbuat baik, mudah-mudahan sekarang puasa plus besoknya sholat juga, ya kan? Jangan kita bilang kamu sama aja bohong, puasa nggak sholat, mendingan puasa sekalian. Salah omongan. Mendingan sekarang dia puasa walaupun belum sholat, mudah doain besok dia puasa dan mau sholat, amin. Ya kan? Ada ibu-ibu mungkin mohon maaf belum tutup aurat, kamu puasa nggak tutup aurat sama dia bohong, mendingan gak usah puasa sekalian salah omongan. Alhamdulillah dia puasa walaupun menutup auratnya belum sempurna, doain. Ingat, mudah-mudahan besok bisa menutup aurat dengan baik. Bertahap kan ini. Saya ulangi dulu, jadi Ramadan mengajarkan kepada kita tentang perubahan. Apapun yang berubah, bergerak pasti lebih baik. Nih, kita kalau sholat wajib nih, sholat wajib. Sholat sunnah disuruh ngapain? Geser, ya kan? Apa sebabnya? Emang ini agama perubahan. Ke masjid dari satu jalan, pulangnya ngapain? Ada jalan yang berbeda. Tadi ibu masjid dari mana datangnya? Dari sono. Tak perlu putar keluar, gak layak. Ada konsol. Sampai rumah besok. Lah jangan takut dengan perubahan. Islam tuh agama perubahan. Ya kan? Nih, sholat wajib di sini, sholat sunnah suruh pindah, bergerak, ya kan? Berangkat ke masjid satu jalan, pulangnya ngapain? Ambil jalan yang berbeda. Kenapa? Emang begitu. Ya kan? Perubahan bergerak gitu tuh. Ya kan? Berzikir, gimana kata Al-Quran? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikir boleh nggak berdiri? Boleh. Duduk boleh nggak berzikir? Boleh. Berbaring boleh nggak? Begitu tuh. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kamu udah selesai sholat, berzikirlah. Boleh diri, boleh duduk. Begitu agama ini bergerak. Orang Islam jangan diem aja. Jadi warga, ada nggak warga yang jarang kumpul di masjid nggak datang, arisan RT nggak kelihatan, ada nggak nih? Kumpul RW nggak ada. Jadi orang nggak boleh eksklusif, betul nggak? Harus inklusif, harus bergaul, betul nggak? Orang Islam harus bergerak. Al-harokah barokah, al-harokah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Apa saja yang berubah pasti lebih baik. Anak-anak jajanan, dulu orang jualan cilok, aci dicolok, cireng, aci digoreng. Sekarang apa? Cilung, aci digulung, cilor, aci pakai telur. Teknologi aci berkembang, bapak-bapak. Ya, cimol, ya nggak tuh? Ya nggak? Berubah. Belum lama, mungkin 2 tahun yang lalu sebelum pandemi ya, sempat viral tuh minuman es kepal Milo, tuh nggak tuh? Dulu nggak ada dulu zaman kita kecil ya, cuma dulu namanya es serut. Sekarang kan pakai cup. Dulu tuh cetakannya kan tangan abang gitu. Itu yang bikin gurih tangan abang. Dia harus gini. Kita ada sirup. Dulu namanya es serut, sekarang apaan? Es kepal dulu. Pakai cup, pakai topping, pakai ini juga sama, cuma sekarang berkembang, berinovasi, gitu tuh. Jadi apapun yang bergerak pasti lebih baik. Dalam dunia bisnis yang bertahan, siapnya ada yang mengatakan yang bertahan bukan yang hebat, bukan yang pintar, bukan yang cerdas, bukan yang kuat. Yang bertahan, yang paling pandai beradaptasi dengan perubahan. Betul nggak? Orang tuh harus berubah. Dulu orang jualan ayam goreng, ya nggak bu? Ayam bakar. Sekarang ayam apaan? Ayam geprek. Ayam apa lagi? Ayam penyet. Ayam tukang jadi tukang ini. Ini nggak? Ayam lepas, ayam kabur, ayam
bisnis di Indonesia yang paling berkembang bisnis kuliner. Kenapa? Dia selalu berubah-ubah, ya kan? Berubah. Dulu jualan pisang goreng, pisang rebus. Sekarang pisang apa? Pisang kipas. Pisang apa lagi? Pisang pasir, pisang nugget. Jarang ada nih. Pisang pasir, ya kan? Pisang coklat ada nggak? Pisang keju. Berubah itu, ya kan? Tapi tadi kita omongin yang namanya berubah itu bertahap. Tapi yang pertama, apapun yang berubah, yang bergerak pasti lebih baik. Ini yang Bapak Ibu, orang berumah tangga ada bosan, boring, bete, ya kan? Apa kata istrinya? Mas, kali-kali dong mas makan di luar, ya kan? Ya nggak Bu? Suaminya ngapain? Lagi ke depan rumah. Kamu ngapain mas? Lah, kita makan di luar. Oh, di restoran. Istrinya orang kota, suaminya orang kampung, nggak ngerti. Kan perlu variasi rumah tangga, ya kan? Kata istri, sekali-kali dong bang, beli bunga, kayak di film-film, beli bunga. Ustaz, saya nikah 20 tahun, belum berapa Ustaz beli bunga, bilang tuh suaminya, dibeliin bunga ziarah. Dia tahu di mana Neng? Karena aku mati mas, bunga aku bilang itu dia taman makan pahlawan. Jadi yang pertama, Ramadan mengajarkan itu. Ramadan mengajarkan tentang perubahan. Selama puasa agenda hidup kita berubah nggak? Berubah semua. Saya mohon maaf, jangan marah ya. Katanya ada orang hobinya merokok. Bilang begini, Pak Ustaz, saya tuh kalau nggak merokok 3 jam, 4 jam mulut asam banget Ustaz. Sampai berantem aja Pak Ustaz. Bulan puasa dia nggak ngerokok dari subuh sampai maghrib 13 jam, bisa nggak tuh? Ternyata tidak bisa berubah. Walaupun pas ngerajin maghrib, tepek langsung. Belum minum belum. Ada tuh bapak-bapak begini Rasulullah, Pak, ini mumpung Ramadan Pak, rokoknya ganti sama kurma Pak, mumpung Ramadan rokoknya ganti sama kurma. Dia bilang, udah saya coba nggak nyala Ustaz. Saya bilang bukan disundut Pak, dimakan Pak, gimana sih disundut? Yang luar nggak nyala Ustaz. Anak-anak tua-tuakan, negara mana yang nggak sehat? Maroko. 100. Negara Maroko nggak sehat ya. Maroko ya. Anak-anak, binatang apa yang pintar dagang? Apaan? Ada yang tahu? Kuda. Kok kuda? Kuda kalau jalan ketoprak. Iya. Ada nggak kuda jalan? Somai. Gak tahu kalau kuda jadi manggis. Ya benar. Jadi hidup ini berubah. Jangan takut dengan perubahan. Kita di rumah kadang-kadang bosan, ya kan? Boleh kan Pak tidur di sini, Pak tidur. Lemari di sini. Boleh kan ganti di rumah? Pak tidur, gantung di atas. Gimana tidur tuh kan? Hidup ini bervariasi, ya kan? Perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan. Jadi kadang-kadang kita anak-anak kita, ya kan, namanya anak-anak senangnya lari-larian. Bu, anak saya lari-larian mulu, bagus lah Bu, Ibu mau punya. Artinya kalau anak sehat biar dalam masjid larinya, ya nggak, jalanan tabrak mobil. Jadi maksud saya bergerak itu selama 2 tahun kita pandemi. Ketika pandemi apa namanya itu lockdown, orang nggak boleh keluar, ya nggak tuh? Ekonomi bergerak apa mati? Mati. Kenapa? Nggak ada pergerakan. Ketika orang di rumah aja, ya nggak tuh? Ekonomi turun. Sekarang orang mulai keluar lagi ya. Ekonomi mulai bergerak. Itulah dia al-harokah barokah. Kalau bergerak itu berkah, berubah itu baik. Apa saja yang bergerak dia akan menjadi lebih baik. Dalam dunia apapun, ya kan?
Yang kedua nih tentang perubahan dulu saya omongin. Nih berikan pada kita banyak gak? Banyak ya, ya kan? Saking banyak kita kadang suka menyia-nyiakan nikmat. Nikmat itu kata para ulama, wa qad tu'rafun ni'matu bizawaliha. Ustaz nggak ada yang motot dari tadi, ya kayak ibu mulu di foto. Ya kan namanya. Tadi sono, tadi sini. Nikmat banyak kan nikmat? Banyak kan nikmat? Yang namanya nikmat kata para ulama baru terasa kalau udah nggak ada. Kan nikmat kadang datang, kadang pergi, ya nggak tuh? Ya kan? Kayak orang dagang, kan orang dagang kadang untung, kadang rugi, ya nggak? Berubah kan? Ya nggak tuh? Nikmat itu kadang baru kita rasakan manakala sudah tidak ada. Saya tanya anak-anak, minuman, makanan nikmat bukan? Minuman nikmat bukan? Nikmat kita tuh Bu. Tiap hari ini di luar Ramadan dengan gampangnya kita makan, dengan gampangnya kita minum. Kita kadang suka buat, mohon maaf, acara di masjid, dibagiin air mineral di gelas, di botol, diminum baru sedikit, sisanya masih banyak, diapain? Buang, betul nggak? Airnya habisin Pak, udah kenyang Ustaz. Terus siapa Pak yang habisin? Panitia Pak Ustaz. Yang hadir 500. Iya. Kita tuh ada tamu datang, ambil sedotan, dicolokin, cek, minum dikit. Sisa masih banyak, dia buang. Padahal nikmat bukan tuh? Nikmat gitu. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak ada makanan, nggak ada minuman, baru terasa air segelas nikmat nggak? Tuh nikmat baru terasa kalau udah nggak ada, ya nggak? Jadi ketika apa namanya turun naik, kadang ada, kadang begitu ada makanan, ada minuman, kita suka buang-buang makan. Indonesia, cari di Google tuh, Indonesia negara kedua di dunia sebagai negara yang paling banyak buang-buang makanan. Nomor 1 Saudi Arabia, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Amerika Serikat, nomor 4 Uni Emirat Arab, sebagai negara yang paling banyak buang-buang makanan. Pernah nggak kondangan? Kan kondangan begini konsepnya, kondangan ada ayam, ada daging, ada telur, ya nggak tuh, ada ikan. Yang suka ayam ambilnya ayam, yang suka ikan ambilnya, semuanya diambil. Nasi, ayam, telur, sayur sop, asinan, krecek, kuah sop, paling ujung kuah baso, ya nggak tuh? Wah, ada sayur godok nih, pakai cobain, sayur apa nih? Akhirnya dihabisin nggak tuh? Diapain? Buang. Gitu sering kita nih, ya nggak? Ya kan? Maunya kalau kondangan ngambil dikit aja. Kalau kurang boleh nggak nambah? Kalau nggak malu silakan. Kalau nggak malu, nggak, maksud saya kita karena dengan gampangnya makanan ada nih. Kadang buka keran wudhu, ya enggak? Yang tuh, wah kayak bendungan kelapa. Udah gitu dibuka ngobrol lagi, ada nggak tuh? Ada nggak tuh? Dosa tuh. Air masjid wakaf, betul nggak? Ya kan? Ada yang buka keran, wah ngobrol, ya kan? Ini cuci kaki, ini sambil buka keran nih, ya cik. Itu air dosa tuh kita, ya enggak? Maunya ya buka keran secukupnya, ya enggak? Nih, tau nggak iklan odol di televisi? Iklan pasta gigi. Itu sikat gigi nih, odol nih, odolnya seujung-ujungnya. Itu kan sebenarnya pemborosan, hadirin. Ya enggak tuh? Odol cukup dikit aja, emang TV pengennya odol cepet habis. Iya kan? Coba ada iklan odol di TV. Sekarang banyak nggak? Dari ujung ke ujungnya, anak kita kan kayak di TV, mama. Ya kan? Habis tuh odol 2. Odol kamu minum nak, ya. Jadi kita tuh suka buang-buang nikmat, ya nggak nih? Minuman bukan, makanan nih bukan. Begitu lagi puasa nggak ada makanan, nggak ada minuman, baru terasa, ya nggak tuh? Yang namanya nikmat baru terasa kalau udah nggak. Kata Bang Haji Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Judulnya kehilangan.
album yang ke-7 atau ke-8 ada tuh kan, kalau sudah tiada baru terasa, ya nggak tuh? Kehilangan tuh, kehilangan nikmat begitu tuh. Ada minuman, coba ada kita lagi puasa anak-anak siang-siang, Allah tuh air bekas sahur habisin semalam, ya enggak? Orang kalau puasa ngeliat apa juga enak, ya enggak? Itu ada bikin tulis orang kalau lagi puasa ada gitu tuh, halu orang emak-emak di dapur ngeliat sabun Sunlight kayak sirup marjan gitu katanya, hijaunya mirip, ya enggak tuh? Orang kalau lagi puasa tuh halu, ya enggak? Gitu tuh, nikmat begitu tuh, dia datang dan pergi, ya enggak? Baru terasa kalau sudah tidak ada, ya enggak? Hidup yang paling nikmatnya anak-anak dengerin nih, hidup yang paling nikmat manakala masih punya orang tua. Betul nggak Pak? Tidak ada orang yang paling sayang kepada anak kecuali orang tua. Ibu-ibu saya sering sih, ibu-ibu nih kalau ngaji di kota kagak dimakan, dibawa pulang. Buat siapa? Buat anaknya. Ibu-ibu kalau ada pesta, kondangan gitu, ada kue yang enak-enak, siapa yang dibikin? Anak-anak lah, kelinguk, pas sepi masukin tas dah, gitu. Nah, anggur, apa ada itu, ya kan, jeruk, ya nggak Bu? Nggak percaya. Saya ingat tuh almarhum dulu, orang tua kita tuh, orang tua saya tuh almarhumah dulu, emak-emak kalau ngaji bawa sapu tangan zaman dulu ya, buat ngelap keringet kalau gerah, ngipas kalau panas. Kadang-kadang pilak-pilak dikit tuh sapu tangan. Terakhir buat apaan tuh? Bungkus kue. Iya. Anaknya makan, mak asin banget Pak. Udah nyampur sama keringet mama. Tuh orang tua saking sayang sama bapak-bapak, tugas keluar kota dah, coba ada tempat main, kolam renang, taman, siapa yang dipikirin? Anak. Nih bapak yang normal ya, bapak yang bener nih. Kalau bapak yang nggak normal sih, wah kalau buat cewek enak, buat cewek. Nih bapak yang bener nih, bapak yang lurus ya, jamaah Ittihad, ya kan? Ittihad. Nikmat begitu. Kalau sudah tiada, baru terasa. Ya nggak nih? Banyak kan nikmat. Tidak ada orang yang paling sayang sama anak kecuali orang tua. Doain orang tua kita udah meninggal, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Ini bulan yang mulia nih. Doa yang paling mustajab doa siapa? Orang tua buat anaknya. Nenek kalau cucu lahir doa kan nenek. Ya Allah, cucuku mudah-mudahan hidupnya senang, ya nggak tuh? Kemana-mana naik mobil, megang duit yang banyak, jadi kenek cucunya. Kemana-mana naik mobil, megang duit segepok, ya nggak? Temennya nanya, kenapa kamu jadi kenek? Nenek saya nih doa. Terlalu spesifik. Neneknya doa terlalu detail gitu, ya kan? Jangan-jangan hidup kita enak gara-gara doa orang tua kita, betul nggak? Doa mustajab udah nggak ada baru terasa gitu tuh. Orang tua nih saking sayang, anak saking sayang sama anaknya, lupa kalau tuh anaknya, ya nggak? Punya bayi tuh, nong neng. Ini anak siapa? Tuh anak dia benar, anak dia benar. Suami tanya, bukan anak kita deh. Iya mas, aku cuma nyanyi doang. Curiga suami, jangan-jangan bukan anak kita lagi nih. Coba dah tes DNA. Wah, cuman gara-gara lagu ini anak siapa? Ini anak siapa? Kan tiap pagi dia nyanyiin, suami curiga, jangan-jangan bukan anak saya lagi. Ini anak siapa? Anak raja, anak raja. Raja mana? Raja mana nih gitu kan? Tidak ada yang paling sayang, maka mumpung punya orang tua sayangin, ya enggak? Saya ingat dulu tiap hari raya kalau lebaran, saya kebetulan anak ke-13 dan anak 11 13 bersaudara. Dulu kalau lebaran Bu, belanja baju di pasar Mester Jatinegara tuh, ya enggak? Kita kan nggak ngikut, masih kecil dulu. Diukur, dijekalin ya. Diukur tuh pakai lidi sama benang dah. Saya ini beli baju, saya pakai baju nomor 5. Dibeli nomor 8 lebaran. Begitu lebaran pici kegedean koplok begitu tuh. Mak, biar muat 2 tahun gitu.
Dulu kan, dulu beli sepatu kelas 1, kelas 6 masih muat. Mak, gede. Ganjel pakai kotak. Ya kan? Muat. Mana saya? Bapak lu pinjam buat kerja. Gitu zaman dulu. Bapak ngalamin nggak? Saya begitu dulu. Dulu kan zaman susah dulu. Dulu kan digulung-gulung naik dikit-dikit. Oh, pinter orang tuh zaman dulu. Pas lebaran nih biji koblok. Itu gede banget baju awal nih. Biar buat 3 tahun gitu. Dia lebihin nggak? Saking saya. Semoga Allah panjang, Allah yang masih hidup panjang umur. Yang udah meninggal, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Jadi kubur orang tua kami taman-taman surga ya Allah. Jadi kali bahan itu sebuah keniscayaan. Begitu kapan saja kalau sakit ya nggak, kita tetangga, saudara, guru-guru kita ya nggak, nikmat jaga kesehatan bapak-bapak nih, orang kantoran nih kadang-kadang nih makan siang nih soto babat 2 mangkok, emping setoples, minumnya es nih sop duren, aman bang semua. Anak nih nggak, jangan sembarangan dikucek-kucek, jangan sembarangan dikorek, bahaya nih bu, bapak-bapak nih kadang-kadang bu pakai kunci motor. Nah, kalau nyala gimana ya, emang metik kan ini kan bahaya. Nikmat itu baru terasa kalau udah nggak ada. Nah, berubah. Kita pun semua berubah. Memang harus berubah. Balik dengan belum balik. Kalau belum balik, wajib. Ya enggak? Bilangnya ayah nggak apa-apa, kan kamu dulu masih kecil nak, sekarang kamu udah besar, ya udah wajib puasa, diajarin tuh pak, karena harus beda yang udah balik belum balik, harus berubah yang udah nikah dengan belum nikah, ya nggak? Kalau kita udah menikah, laki-laki yang udah punya istri harus bersikap sebagai laki-laki yang punya pasangan, ya nggak, harus berubah. Kadang-kadang ada anak muda mau nikah ya bro, justru orang menikah berubah, dulu sendirian sekarang udah jadi suami, tanggung jawab. Dulu masih bujangan, senangnya touring, boleh nggak touring? Sekarang udah punya istri, punya anak, masih touring ya nggak pulang-pulang, ada nggak tuh? Ya nggak, tanggung jawab harus berubah, ya nggak? Bapak-bapak mohon maaf nih ya, udah punya istri, di luar ada perempuan lain yang menarik perhatian, kata Nabi pulang ke rumah temuin istrinya. Ya enggak, mungkin di luar ngeliat perempuan yang begini-begini, pulang ke rumah lihat cakep-cakep, pulang sampai rumah istrinya rebek banget. Maka ibu boleh nggak dandan buat suami bu? Ibu nih kalau tidur bu, guyur pakai minyak wangi, guyur biar suaminya senang. Ya enggak, ini pakai press care, ini press care. Ya enggak, suami nyemilin panas melepuh. Ya enggak, berubah, ya enggak, harus beda, berubah. Yang umurnya sudah 40 tahun dengan yang belum 40 tahun. Orang barat mengatakan life begin at 40. Ada nggak tuh? You understand? I am no. Kehidupan bermula pas kita umur. Bahkan di Quran ada doa khusus saat kita masuk umur 40. Kenapa? Harus berubah, harus beda. Yang sudah 40 dengan belum 40. Ada nggak doanya di Quran? Ada. Rabbi auzi, surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Ahqaf ayat 15. Mirip dengan doa sujud syukur yang ada di surat An-Naml, kisah Nabi Sulaiman. Apa maksudnya? Harus berubah. Berubah nggak nih?
Ya kan? Masa dari dulu kita gini-gini? Dulu sholatnya terlambat. Sekarang masih terlambat. Ada nggak tuh? Dulu waktu masih muda sholat johor hampir asar, sholat asar hampir maghrib. Ada nggak tuh? Harus berubah nggak seharusnya? Berubah. Dulu waktu masih muda Pak Ustadz saya kadang sholat johor hampir asar, asar hampir maghrib. Ada nggak tuh? Sekarang sejak jadi pengurus DKM berubah. Belum ajan udah sembahyang. Luar biasa ya gak? Berubah ya gak? Nah kan saya ngomong tadi sama Ustadz Amin, Pak Ustadz kata beliau di sini pas bapak-bapaknya rajin Pak Ustadz sembahyang, sholat Jumat berangkat hari Kamis Pak Ustadz. Luar biasa, jarang-jarang saya bilang. Ya gak? Berubah kan? Dulu kita sholat bolong-bolong, sekarang bolong-bolong, yang berubah apaan? Ya gak? Harus berubah gak nih? Berubah. Dulu mungkin sholatnya terlambat, sekarang tepat waktu. Itu bagus banget tuh, ya enggak? Pas ajan udah di masjid. Ya elah, ya enggak tuh? Ya kan, tapi kalau buka nungguin beduk dulu kalau buka. Ada anak muda kemarin buka puasa di masjid, menjelang maghrib kayak gini, dengar ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung buka, ternyata merbot lagi cekson, merbot lagi cekson. Kan biasanya cekson, halo-halo ya, ini merbot bilangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka di luar semua, ya kan? Sekian aja, ternyata merbot lagi cekson. Kita ulangi. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, hidup ini harus berubah. Berubah gak nih? Harus beda yang belum balik dengan yang udah balik. Harus beda yang belum nikah dengan yang sudah nikah. Harus beda dengan yang belum menikah. Dulu masih bujangan, makan di luar, bebas gak? Sekarang udah punya anak, udah punya istri, di mana makan? Di rumah, beli sate, beli soto, apain bungkus, di mana makannya? Di rumah sama keluarga. Begitu. Kita ingat almarhum ayah kita. Dulu ayah kita bersikap sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Ayah kita beli sate, beli soto, beli martabak, beli makanan, dibungkus nggak? Di mana makannya? Makan sama keluarga. Dia bersikap sebagai laki-laki yang punya keluarga. Begitulah kita seharusnya. Sekarang banyak nih suami-suami udah punya istri, lagunya kayak bujangan. Ada nggak Bu? Saya ulangi, suami udah punya istri, lagunya kayak bujangan. Ada nggak Bu? Yang mana? Pici putih. Banyak pici putih. Ini. Jadi perempuan kalau udah punya suami harus bersikap sebagai perempuan yang punya suami. Waktu masih gadis bebas nggak? Bebas. Udah punya suami harus izin sama suami. Betul nggak Pak? Mau kemana nelpon? Dia telepon suaminya, Mas, aku mau ke Tanah Abang ya Mas. Jangan deh, di rumah nggak ada orang. Udah nyampe Mas? Ya udah nyampe. Ya, kan? Itu bukan izin Bu, ngasih kabar itu mah. Ngasih tahu, ya enggak? Ya, kan? Harus berubah, gitu berubah. Nah, yang penting yang kita bicarakan di sore hari ini, perubahan itu bertahap. Perubahan itu berangsur-angsur, bertahap, sedikit demi sedikit. Penyakit kita adalah nggak sabaran. Betul nggak nih? Ramadan ngajarin apa? Ngajarin sabar. Kalau belum maghrib kurang 5 menit, boleh nggak puasa? Boleh nggak buka puasa? Maghrib kurang 1 menit, boleh nggak minum? Maghrib kurang 1 menit, boleh nggak makan? Kenapa? Waktunya sabar. Quran saja turun berangsur-angsur. Penyakit kita zaman sekarang tergesa-gesa, terburu. Ustadz, bukannya disegerakan itu baik? Disegerakan baik, terburu-buru jangan. Contoh orang meninggal dunia, segera diurus. Berapa perkara? 4. Orang meninggal dunia apain? Pertama, mandiin. Kedua apa ya? Kafani. 3, ini disegerakan. Meninggal ini hari, kalau bisa ini hari dikuburin. Kurang baik kata Nabi, mayat sampai nginep di rumah. Meninggal pagi, ngubur besok, kelamaan hadirin. Kesian tuh mayat, ya enggak? Tapi jangan terburu. Belum dimandiin udah dikuburin. Ya gitu. Katanya mandiin, mayatnya dikuburin Pak, Bapak kelamaan Pak, kuburin aja dah. Enggak. Mentang-mentang rombongan bawa semua orang digeprak-geprakin. Stop. Ya enggak, di Cimanggis ini stop. Kenapa Bang? Dah, mana Bang? Gor. Mesti jauh. Mau lari tuh mayat, ya enggak? Ya enggak? Bener. Orang di jalanan tuh kalau udah bawa bendera kuning. Iya enggak?
saya nggak tahu apakah lampu terobos, cuma menurut saya kadang-kadang udah bawa bendera kuning ya, nggak pada pakai helm. Saya pernah baca berita di daerah Makassar tuh, jenazah ngebut, tabrakan, kecelakaan, meninggal 3, kan tekor, ya nggak? Mau dikuburin atuh, tabrakan, kata malaikat geleng-geleng, astagfirullahaladzim. Iya, gini, disegerakan, tapi jangan terburu. Ada tuh orang bawa jenazah yang digotong nih, nah, azab. Itu azab orang yang belum maghrib udah puasa. Jatuh mayat nyangsang di bedug. Judulnya azab orang yang belum maghrib udah buka puasa. Pasti gotong mayatnya jatuh nyangsang di bedug Masjid Ittihad. Belum maghrib buka puasa, jatuh nyangsang di warteg. Kok kenapa dia nih? Oh, semasa hidupnya suka makan di warteg bulan Ramadan. Boleh segerakan, tapi jangan terburu buru. Ini anak-anak nih, anak-anak. Siapa yang udah besar mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi insinyur, mau jadi ketua DKM? Betul kan? Belajar, ya enggak? Ini mohon maaf nih, anak-anak sekarang mohon maaf ya Pak, ya mungkin perkembangan zaman ya. Sekarang anak-anak kecil pacaran, SD pada pacaran SD, ada nggak tuh? Ada beritanya SD pada pacaran, manggilnya ayah bunda kayak majalah, ya tuh. Makanya anak-anak kita bagus di masjid ada pengajian, ya enggak? Ada kegiatan. Yang bikin rusak adalah waktu kosong, waktu luang itu membahayakan. Semakin anak-anak punya kesibukan bagus, betul nggak? Yang berbahaya kata Nabi itu, termasuk juga kata Nabi adalah waktu luang. 2 nikmat yang sering orang sia-siakan, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Anak-anak Bu, kalau udah sibuk dengan beragam kegiatan, dia nggak punya lagi, ini dia sibuk pas dia capek istirahat tidur dia. Adalah waktu bagus di masjid, anak-anak saya kan ngaji, saya lihat halaman luas, boleh nggak belajar silat di luar nih? Boleh deh, belajar silat anak-anaknya nggak, malam minggu gitu kan, ini ada kegiatan itulah, bagus juga. Ada nggak di sini olahraga pingpong? Boleh deh anak-anaknya nggak? Ya kan, dia kan kalau main di masjid, kalau beduk di ya nggak tuh, bermain di mana-mana. Bahkan ada beberapa masjid di depannya ada apa namanya ini buat main basket segala macam. Jadi masjid yang ramah anak. Jadi masjid tempat dia belajar, bermain dan ibadah. Jadi perubahan itu sebuah kepastian yang namanya perubahan bertahap. Apa penyakit kita tergesa-gesa begini? Dok, nanya dok, iya Bu, kok anak saya nggak bisa jalan ya dok? Berapa Bu umurnya? Baru 4 bulan dok. Ya 4 bulan. Kata dokter, sabar Bu, ntar setahun 2 tahun kabur dia, ya nggak tuh? Terburu-buru, ya nggak? Ya kan? Kadang nih ada program sekolah akselerasi. SD nggak usah 6 tahun, 4 tahun. SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Mungkin sebagian anak enggak, kan nggak semuanya, betul nggak? Percepatan. Kadang-kadang siapa yang semangat? Orang tuanya, ya nggak tuh? Anaknya pagi sekolah, siangnya les, sorenya ikro, habis maghrib piano, habis isya bulu tangkis, jam 9 meninggal anaknya. Capean, ya nggak tuh? Terburu-buru, ya kan? Apa penyakit kita? Tergesa-gesa. Anak-anak, nih, kamu bilang sama orang tua, mama bikin donat, ya nggak Bu? Ibu kan bikin donat, bikin adonan ya. Itu kan adonan donat, sebelum digoreng diapain? Didiemin dulu ya. Supaya kenapa? Ngembang. Anaknya nggak sabar, mama goreng. Sabar ya nak, biar ngembang. Bodoh amat, goreng. Sabar nak. Anaknya nggak sabar, belum ngembang digoreng, jadi nggak donat. Kue cincin jadinya. Dia nggak tuh, nggak ngembang. Kenapa? Nggak sabar. Nah, bikin donat tuh bertahap. Pernah bikin adonan dulu ya nggak tuh? Didiemin dulu,
mengembang, udah ngembang ya nggak, digoreng jadi begitu hadirin. Jadi anak-anak kita juga, kita semua nih, penyakit kita sekarang nggak sabaran, terburu-buru, istijal, padahal perubahan itu bertahap pelan-pelan, ya kan? Dan ungkapan yang mengatakan man sabar zofiro, yang sabar dia akan menang. Man sabar zofiro, yang sabar dia akan menang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira hikmah kenapa turun bertahap, tadarrujan, bertahap sedikit demi sedikit. Apalagi penyakit yang udah mendarah daging di masyarakat, kita pengen rubah nggak bisa langsung. Di zaman Nabi minuman keras, minuman keras, miras, toleng, apapun mau, ya nggak tuh, kan ya nggak tuh, mabok. Zaman Nabi itu emang langsung bertahap. Pertama dikatakan minuman keras itu ada manfaatnya, ada bahayanya, tapi bahayanya lebih banyak. Kemudian turun lagi ayat jangan mabuk lagi sholat, sampai pada puncaknya Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Minuman keras, perjudian dan lain-lain adalah perbuatan yang keji, kerjaan setan, tinggalkanlah, gitu tuh. Sama mungkin anak-anak kita, lingkungan kita, mengajak masyarakat yang dulu belum mau ke masjid, ajak ke masjid pelan-pelan kan nih? Bertahap. Ngapal Quran anak-anak, bertahap gak nih? Kenapa ngafal Quran dari juz 30? Kenapa nggak dari depan? Karena juz 30 pendek-pendek, supaya motivasi, ya nggak? Begitu ngapal surat An-Nas, alhamdulillah pendek ya, gitu. Jadi dari yang gampang-gampang dulu bertahap, ya kan? Udah juz 30, 29, 28, 27. Biasanya kalau udah 27 lengkap ke juz 1 biasanya tuh, ya kan? Biar orang hafal gitu tuh. Karena juz 1, juz 30, 298 itu masih cenderung masih gampang-gampang, singkat-singkat. Begitu udah mulai ketemu juz 228, 27 yang mulai agak panjang, pindah ke Al-Baqarah. Kenapa mulai juz 30? Juz 30 kan pendek-pendek, ya enggak? Nah mudah-mudahan anak-anak kita menghafal Al-Quran, kita juga orang tuanya menghafal, ya enggak? Pada hari ini Allah berkahi kita semua, diterima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan insya Allah kita doain anak-anak kita anak-anak yang solehah. Baik, demikian saya sampaikan. Saya serahkan kepada pembawa acara, mungkin ada tanya jawab sekitar beberapa menit. Silahkan pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang bergerak atau berubah pasti lebih baik. Saya juga ikutan Ustaz. Ya, asik. Di atas dong, di atas. Oh, enggak, jangan. Biar bagus kok. Baik jamaah sekalian, kami beri kesempatan 1-2 pertanyaan dari ibu-ibu. Satu pertanyaan boleh? Saya mau nanya, belum lama ada video viral. Ada video viral di grup WA. Ada pengajian. Ada bapak-bapak tuh nanya sama Ustaz masalah mimpi ketemu Nabi. Ada bapak-bapak di pengajian tanya, Ustaz mana hadisnya? Hadisnya meninggal. Bapak-bapak yang nanya, ada nggak? Ada yang bertanya. Nggak ada video viral. Ada pengajian. Bapak-bapak nanya apa ketemu Nabi, habis nanya bisa jelasin, habis nanya meninggal. Ada yang mau nanya loh. Saya ada orang saya tahu ada topik. Bapak lihat nggak videonya? Nonton nggak videonya? Kurang tahu. Ada videonya. Ada yang mau nanya? Nggak ada yang mau nanya. Mending kita mungkin satu pertanyaan ya Pak RT Pak Mariano, kami berikan untuk bertanya. Oh, bijinya merah tadi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya takut mati duluan bos. Enggak, saya cerita kira-kira. Mohon maaf aja, barangkali dalam hidup kita sehari-hari kan harus bergerak ya. Kalau tidak bergerak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf juga, saya juga punya moto bahwa bergerak, yang penting bergerak gitu Pak Ustadz ya.
Jadi yang saya tanyakan di sini dalam bidang apa yang tidak larang itu Pak Ustadz ya? Yang ya, takutnya mendahului gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak MC? Beliau ini Pak RW, Pak. Oh, baik. Pak RW. Iya. Berani jalan. Pak RW. Kita nih di umur-umur sekarang bergerak, diem aja kesemutan, betul nggak? Kita kalau nggak banyak bergerak, di sini bergerak. Ustadz ada nggak boleh? Lagi sholat banyak bergerak. Hukumnya ada nggak orang sholat lagi sholat nih? Ada nggak begini? Turunin segini. Banyak bergerak dalam sholat hukumnya makruh, ada yang mengatakan bisa batal, termasuk kalau lagi yang kemana-mana lagi sembahyang begini. Mas angin apa ini? Panasonic bukan kayak gitu ya kan? Lagi sembahyang gitu kan, biar ini karpet gak gitu, makruh tuh. Kata Nabi, hendaklah orang yang lagi sholat nengok-nengok berhenti, atau kalau enggak kata Nabi tadi colok matanya gitu tuh. Jadi bergerak boleh nggak? Boleh, kecuali lagi sholat. Kayak mengucapkan, menjawab salam apa hukumnya? Wajib, tapi tidak semua salam harus kita jawab. Imam lagi sembahyang, kata imam assalamualaikum, nggak usah bilang waalaikumsalam, nggak usah. Jadi tidak semua salam harus dijawab, ya nggak? Imam kan salam, assalamualaikum. Ada orang mu'alaf baru Islam, waalaikumsalam. Dia baru belajar jawab salam. Kita di kuburan kan ucapin salam, assalamualaikum. Ada yang jawab waalaikumsalam, kabur gitu. Jadi tidak semua salam harus dijawab nih. Sama bergerak itu baik, ya kan, bagus. Ini di usia, ini saya senang di kita banyak fasilitas, saya bisa jalan, jogging, ya kan. Jadi bergerak itu sehat. Apapun yang bergerak pasti lebih baik. Apapun. Termasuk tadi kecuali lagi sholat, jangan banyak. Anak-anak nih ya, lagi nggak boleh kamu sholat gini, ya kan? Sholat gini, kan? Terpici ini, gini, teman tadi, dan lain-lain. Demikian, semoga ada manfaat. Jangan lupa follow Instagram saya @syahroni_mardani. Sebab follower belum naik follower nih. Ya, ini akun Instagram saya @syahroni_mardani. Ada kalimat yang kurang baik mohon dimaafkan. Sehat panjang umur. Demikian dari saya. Sekali lagi saya mohon izin. Saya rencana ini mau ke Kalimantan ya. Cuman nggak ada yang ngundang, nggak jadi. Ya. Kalau ada yang ngundang saya bilang nggak ada yang ngundang, ya kemari aja deh. Ya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali tentang sosok dari kita Ustaz Syahroni Mardani sih luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adikku yang kami cintai, agenda selanjutnya pembagian hadiah